Menantu Pahlawan Negara, Bab 301 sampai Bab 310. Bab 301 Kedatangan orang dari provinsi. Sejak memegang kekuasaan atas perusahaan, Luna menjadi makin percaya diri. Saat berbicara, nada bicaranya sangat mengintimidasi. Jantung Wisnu berdebar kencang, dia benar-benar terkejut mendengar suara wanita itu. Saat ini, Wulan juga melenggang masuk ke dalam ruang pertemuan sambil menggandeng lengan David. Luna, oh Luna, di saat seperti ini, kamu masih nggak tahu diri. Aku beritahu kamu, kamu sudah melanggar hukum. Kali ini nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Kalau begitu, coba kamu katakan hukum apa yang telah aku langgar. Ekspresi Luna sedikit berubah. Dia sudah sangat mengenal Wisnu dan Wulan. Kalau bukan karena sudah memegang kartu as, mereka tidak akan berani bersikap arogan seperti ini. Luna, nggak lama lagi kamu juga akan tahu sendiri. David tertawa dingin. Saat mereka berbicara, terdengar suara langkah kaki dari koridor luar ruang pertemuan. Tak lama kemudian, sekelompok orang berpakaian polisi memasuki ruang pertemuan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berusia 30-an tahun. Pria itu mengamati sekeliling ruangan dengan sorot mata dingin. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Luna. Kamu adalah Bu Luna. Aku adalah Ketua Divisi Investigasi Provinsi, Marco Lesmana. Aku sedang menyelidiki sebuah kasus penggelapan uang. Mohon kerjasamanya. Heboh. Dalam sekejap, suasana di dalam ruang pertemuan langsung gempar. Para petinggi perusahaan yang sedang berada di dalam ruangan itu mulai panik. Momen ini adalah momen terpenting bagi perusahaan. Pemasaran kompleks Prime Melati akan segera dilakukan. Kenapa perusahaan bisa terlibat dalam kasus penggelapan uang di saat seperti ini? Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan dan tersebar luas, maka akan berdampak buruk pada grup Agung Makmur. Luna juga merasa agak panik. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Pak Marco, grup Agung Makmur akan kooperatif dalam pemeriksaan ini. Marco menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, bahwa dia masuk. Sesaat kemudian, seorang wanita cantik yang sedang diborgol dibawa masuk ke dalam ruangan. Rita sebelumnya dia adalah sekretaris Pak Yanto. Melihat kemunculan wanita itu orang-orang di dalam ruang pertemuan terkejut bukan main. Selain segelintir karyawan yang baru bergabung dengan grup Agung Makmur, orang-orang lainnya mengenali identitas wanita itu. Bukankah setengah bulan yang lalu dia sudah diberhentikan dan hampir saja menyebabkan izin wali kota nggak dikeluarkan? Kenapa dia bisa terlibat dalam kasus penggelapan uang? Sebelumnya, saat grup Agung Makmur memohon izin pemasaran, Yanto mengirim Rita untuk berkomunikasi dengan Ferry, Direktur Departemen PUPR. Namun, dalam situasi krisis, tiba-tiba Rita melayangkan surat pengunduran diri dan pergi begitu saja. Karena itulah, keseluruhan proyek grup Agung Makmur hampir saja gagal. Sekarang melihatnya ditangkap, tentu saja para petinggi perusahaan merasa senang. Luna juga diam-diam menghela napas lega. Rina adalah sekretaris Yanto. Belarpun wanita itu melakukan tindakan yang melanggar hukum, hubungannya dengannya tidaklah besar. Namun tindakan penggelapan uang dan pelanggaran semacamnya yang dilakukan oleh wanita itu sudah terungkap. Orang seperti itu memang pantas ditangkap. Namun hal yang membuat Luna sedikit bingung adalah dia sendiri saja tidak mempermasalahkan masalah penggelapan uang Yanto sebelumnya dan tidak berencana menuntut pertanggungjawaban pria itu. Kalau begitu siapa yang sudah lapor polisi untuk menangkap Rita? Tate turjuk orangnya. Siapa yang menginstruksikanmu untuk menggelapkan uang sebesar 2 miliar dari grup Agung Makmur saat itu? Kata Marco dengan acuh tak acuh. Richa berjalan mendekati orang-orang yang berada di dalam, lalu mengangkat kedua lengannya yang diborgol dan tiba-tiba menunjuk Luna. Luna orangnya. Saat itu dia berjanji memberiku uang sebesar 2 miliar dan memintaku untuk segera meninggalkan kota Banyuli dengan tujuan untuk mengacaukan izin pemasaran grup Agung Makmur. Dia mengatakan setelah kasus ini berlalu, aku baru boleh kembali lagi. Dia juga mengatakan akan menaikkan jabatanku sebagai asistennya. Heboh. Suasana di dalam ruang pertemuan kembali gempar. Luna juga tercengang. Ucapan Rita bagaikan petir di siang bolong baginya. Dia tidak menyangka orang yang ditunjuk oleh Rita adalah dirinya sendiri. Tuan Besar Basagita baru saja dipanggil oleh Yanto, putranya ke grup Agung Makmur. Sebelum dia sempat menginjakkan kakinya ke dalam ruangan, dia sudah mendengar ucapan Rita. Dalam sekejap, dia langsung berjalan memasuki ruangan dengan kesal,
lalu menunjuk Luna dan berkata dengan marah. Luna, ternyata kamu yang melakukan semua ini untuk mengambil kendali atas perusahaan. Kenapa aku bisa punya seorang cucu sekeji kamu? Bab 302 Luna ditangkap. Kakek, aku nggak menyuap Rita. Luna menatap kakeknya dengan tatapan sedih. Wulan berkata dengan seolah tidak ingin memberi kesempatan bagi Luna untuk membela diri. Kalau kamu nggak melakukannya, kenapa Rita menunjukmu? Kenapa dia nggak menunjuk kami? Dia sedang berbicara omong kosong. Luna berkata dengan marah sambil menunjuk Rita, katakan dengan jelas. Kapan aku memberimu uang sebesar 2 miliar? Apa kamu punya bukti? Kamu mau bukti ya? Kalau begitu, aku tunjukkan bukti kepadamu. David tertawa dingin. Tanpa persiapan yang matang, bagaimana mungkin keluarga Buana berani menuduh Luna? Dia langsung melemparkan beberapa lembar dokumen. Di antara dokumen-dokumen itu, ada bukti transaksi rekening Bank Rita. Bukti transaksi rekening itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sehari sebelum wanita itu menghilang ada uang sebesar 2 miliar yang masuk ke rekeningnya. Sumber dari uang 2 miliar itu adalah Departemen Keuangan Grup Agung Makmur. Dalam dokumen-dokumen ini, juga ada bukti transfer dari Departemen Keuangan. Penanggung jawab yang menandatanganinya adalah Luna. Begitu melihat dokumen-dokumen itu, Tuan Besar Basagita langsung marah besar dan melemparkannya kepada Luna. Apalagi yang mau kamu katakan? Luna mengambil bukti transfer itu. Begitu melihat tanda tangan dan stempel di atasnya, kepalanya seolah langsung berdengung. Ingatannya sangat baik, dia berani bersumpah dia tidak pernah menandatangani dokumen itu. Namun, tanda tangan dan tulisan yang tertera di atas dokumen itu sama persis dengan tanda tangan dan tulisannya. Itu artinya ada orang yang sedang menjebaknya. Kakek, ada orang yang meniru tanda tanganku dan memalsukan bukti transfer ini. Aku nggak pernah menandatangani dokumen ini, kata Luna dengan marah. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Yanto sekeluarga yang tampak bangga. Sekarang dia sudah mengerti siapa yang lapor polisi. Ternyata dia sudah dijebak oleh keluarga pamannya. Sebelumnya, kekuasaan tertinggi atas Grup Agung Makmur dipegang oleh keluarga pamannya. Kebanyakan dari petinggi setiap departemen juga merupakan orang-orang kepercayaan Yanto. Kalau mereka ingin memalsukan sebuah dokumen dengan tanda tangannya adalah sebuah hal yang sangat mudah. Paman, kalian yang sudah menjebakku, kan? Kita adalah satu keluarga. Aku juga nggak pernah melakukan hal buruk pada kalian. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Luna melontarkan kata-kata itu dengan penuh emosi dan mata memerah. Luna, di saat seperti ini, kamu masih saja berpura-pura polos. Benar, kami yang menjebakmu. Semua orang di dunia ini mengincarmu. Orang baik hanya kamu seorang, kan? Kata Wulan dengan nada menyindir. Wisnu juga tertawa dingin dan berkata, ada orang yang melakukan trik jahat demi merebut kekuasaan. Setelah melakukannya, dia malah mengatakan orang lain yang menjebaknya. Kenapa bisa ada orang nggak tahu malu seperti itu di dunia ini? Luna menatap Tuan Besar Basagita dengan tatapan tidak berdaya. Kasus 2 miliar ini bisa dibilang kecil, bisa pula dibilang besar. Selama Tuan Besar Basagita mempercayainya dan mencabut tuntutan atas nama presidir perusahaan, maka dia akan baik-baik saja. Namun, Luna harus menelan kekecewaan. Tuan Besar Basagita sama sekali tidak meliriknya, melainkan berkata pada Marco dengan kesal, Pak Marco, Grup Agung Makmur nggak akan melepaskan seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan begitu saja. Silakan bawa saja dia untuk melakukan interogasi, jatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Sejak awal, dia memang tidak menyukai Luna yang memegang kekuasaan atas perusahaan. Kini, setelah mengetahui Luna menyuap Rita demi merebut kekuasaan, dia makin membenci cucunya yang satu ini. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan Luna dijebak oleh orang lain. Marco mengalihkan pandangannya ke arah Luna dan berkata, Nona Luna, silakan ikut dengan kami. Dalam situasi seperti ini, Luna tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti Marco. Pada akhirnya, Luna pun dibawa pergi. Luna, oh Luna, berani-beraninya kamu melawan kami. Kerja kerasmu selama ini dan dana investasi yang kamu peroleh, semuanya menjadi milik kami. Yanto sekeluarga menyunggingkan seulas senyum penuh kemenangan. Wisnu menghampiri Tuan Besar Basagita yang masih emosi dan berpura-pura menghibur kakeknya dengan berkata, Kakek, sekarang Luna sudah ditangkap. Tapi, nggak ada orang yang mengelola Grup Agung Makmur.
Bab 303 menjadi arogan setelah mendapat kekuasaan. Biarkan Yanto yang menjadi manajer umum. Sebelumnya aku sudah salah paham padanya. Begitu mendengar ucapan Tuan Besar Basagita, Yanto sekeluarga senang bukan main. Namun, para petinggi perusahaan tidak menyetujui keputusan itu begitu saja. Pak Presdir, kasus Bu Luna masih belum selesai diselidiki, mungkin saja Bu Luna benar-benar dijebak oleh orang lain. Biarpun Bapak ingin mengangkat manajer umum yang baru, paling nggak harus menunggu penyelidikan selesai terlebih dahulu. Benar, kami melihat sendiri kemampuan Bu Luna dalam mengelola perusahaan. Kami nggak percaya Bu Luna adalah orang seperti itu. Para petinggi perusahaan mulai menyuarakan pandangan mereka. Walaupun Luna belum lama memegang kekuasaan atas perusahaan, tetapi mereka melihat sendiri upaya keras Luna untuk mengembangkan perusahaan. Mereka tidak ingin situasi perusahaan kembali pada masa-masa kekuasaan atas perusahaan dipegang oleh Yanto dan Wisnu. Kedua orang itu tidak lebih dari orang-orang pecundang. Siapa yang baru saja berbicara? Maju sini. Wisnu menatap petinggi yang baru saja menyuarakan pendapatnya itu, lalu tiba-tiba menerjang orang tersebut dan melayangkan tamparan ke wajahnya. Dasar sialan, Luna sudah masuk penjara, tapi kalian masih saja membelanya. Cepat pergi dari sini. Selesai berbicara, dia melayangkan pukulan dan tendangan kepada petinggi perusahaan itu hingga mengeluarkannya dari ruang pertemuan, seolah-olah petinggi itu bukan manusia di matanya. Wisnu adalah tipe orang yang menjadi arogan setelah mendapat kekuasaan. Melihat petinggi itu diusir begitu saja oleh Wisnu, para petinggi lainnya sangat emosi. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang baru dipromosikan atau baru direkrut oleh Luna. Bagaimana mungkin mereka bisa tahan dengan sikap dan perilaku tidak manusiawi Yanto dan Wisnu? Semua petinggi perusahaan, termasuk kita, manajer pemasaran kompleks Prime Melati mengajukan pengunduran diri. Bagi yang mau pergi, cepat pergi sana. Aku nggak percaya perusahaan ini nggak bisa berjalan tanpa kalian. Wisnu benar-benar marah besar. Di matanya, para petinggi itu berdiri di pihak Luna. Biarpun orang-orang itu tetap bekerja di grup Agung Makmur, mereka tidak akan menuruti perintahnya dan ayahnya. Karena itulah, dia lebih memilih memecat mereka semua. Namun, Tuan Besar Basagita merasa agak tahu. Kalau semua petinggi perusahaan dipecat, bagaimana perusahaan bisa berjalan? Menyadari kekhawatiran kakeknya, Wulan berkata, "Kakek jangan khawatir, perumahan kompleks Prime Melati akan mulai dipasarkan. Selain itu, perusahaan baru menerima dana investasi sebesar 4 triliun. Siapa yang nggak tahu sekarang grup Agung Makmur sangat kaya. Selama memasang pengumuman pasti akan ada banyak orang yang datang melamar pekerjaan. Tentu saja Yanto sekeluarga tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan orang-orang kepercayaan Luna dari grup Agung Makmur." Tuan Besar Basagita pun menyetujui saran cucunya. Tak lama kemudian berita baru beredar lagi. Kresna, kepala Bank Banyuli dan dua bawahannya yang sebelumnya masuk ICU karena dihajar oleh Andika kembali melayangkan tuntutan kepada Luna. Ini adalah rencana sederhana yang direncanakan oleh 3 keluarga besar. Namun, begitu berita ini tersebar luas, grup Agung Makmur yang baru tenang selama beberapa hari kembali menjadi topik pembicaraan hangat publik. Berita mengenai Luna yang terlibat dalam kasus penggelapan uang dan sedang diinterogasi juga tersebar. Pak Presdir, gawat. Awalnya kompleks Prime Melati dijadwalkan akan dipasarkan besok, sebelumnya, sudah ada banyak peminat yang datang melihat dan hendak membeli. Tapi, begitu berita itu tersebar luas, situasi pemasaran kompleks menjadi sepi, bahkan kebanyakan orang yang telah menyerahkan uang muka meminta uang mereka dikembalikan. Begitu mendengar laporan karyawannya, ekspresi Tuan Besar Basagita langsung berubah. Bukankah langkah pencegahan sudah diambil? Kenapa berita itu masih tersebar luas secepat itu? Kalau terus seperti ini, kompleks Prime Melati kita nggak akan bisa terjual. Tuan Besar Basagita tampak marah besar, dia sedikit menyesali keputusannya membiarkan pihak divisi investigasi provinsi menangkap Luna. Sebenarnya, dia hanya ingin memanfaatkan kasus ini untuk memaksa Luna menyerahkan kekuasaannya dan menyingkirkannya dari grup Agung Makmur. Dia tidak ingin kasus ini memengaruhi pemasaran kompleks Prime Melati. Namun, kala itu pikirannya sedang dikuasai oleh amarahnya. Dia tidak mempertimbangkan dengan baik. Sekarang menyesal juga tidak ada gunanya lagi. Ayah, jangan khawatir, perusahaan kita pasti akan baik-baik saja. Saat ini, Yanto berkata dengan penuh percaya diri,
karena grup Agung Makmur tiba-tiba ditimpa kasus seperti ini, wajar saja publik khawatir untuk sementara waktu. Sekarang kita serahkan pemasaran kompleks Prime Melati kepada tim pemasaran keluarga Buana. Dengan adanya jaminan dan Gus Buana, secara otomatis masalah pemasaran kompleks Prime Melati akan terselesaikan. Bab 304 Wulan bertunangan. Menyerahkan pemasaran kompleks Prime Melati adalah kesepakatan bersama antara Yanto dengan keluarga Buana. Keluarga Buana setuju untuk membantu mereka menyingkirkan Luna, sedangkan mereka bersedia untuk menyerahkan pemasaran kompleks Prime Melati kepada keluarga Buana. Tentu saja Yanto sangat menyetujui rencana ini. Tidak lama lagi, David akan menjadi menantunya. Kebetulan dia bisa memanfaatkan bisnis ini untuk menjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan keluarga Buana. Kelak, dengan adanya dukungan dari keluarga kaya kelas 1 seperti keluarga Buana, kelak kedudukan mereka sekeluarga di keluarga Basagita akan menjadi makin kokoh. Saat itu tiba, Tuan Besar Basagita juga harus berpikir berkali-kali sebelum mencopot jabatannya. Nggak bisa, kalau kompleks Prime Melati benar-benar nggak bisa dipasarkan sekarang, kita tunggu saja setelah situasi menjadi tenang baru kita jadwalkan lagi pemasarannya. Namun, Tuan Besar Basagita tidak menyetujui saran putranya begitu saja. Walaupun dia sangat mengkhawatirkan pemasaran kompleks Prime Melati, tetapi dia masih bisa berpikir secara logika. Dia tidak mungkin menyerahkan proyek penting grup Agung Makmur kepada keluarga Buana. Kakek, di saat seperti ini, kita malah nggak boleh menunda jadwal pemasaran. Kalau nggak, pihak luar akan beranggapan benar-benar terjadi masalah besar pada grup Agung Makmur. Mereka pasti nggak akan membeli kompleks Prime Melati lagi. Mendengar kakeknya tidak menyetujui saran ayahnya, Wisnu segera membujuk kakeknya. Wulan juga berkata, "Kakek, nggak lama lagi aku akan bertunangan dengan David. Apa kakek masih nggak bisa mempercayai keluarga Buana? Kali ini karakter asli Luna bisa terbongkar juga berkat bantuan keluarga Buana." Kemudian, dia menceritakan kepada kakeknya mengenai keluarga Buana yang telah membantu mereka mencari keberadaan Rita. Setelah mendengar cerita cucunya, Tuan Besar Basagita baru tahu keluarga Buana sudah memberi kontribusi besar dalam kasus ini. Namun, dia masih merasa sedikit ragu. "Kakek, aku bisa memahami keraguan kakek. Tapi, keluarga Buana benar-benar nggak bermaksud lain. Kami hanya ingin melihat keluarga Basagita berkembang makin baik. Dengan begitu, aku dan Wulan juga bisa lebih bahagia." Saat ini, David berkata dengan memasang ekspresi sungguh-sungguh, "Kakekku juga mengatakan aku bisa segera bertunangan dengan Wulan, mengumumkan keterikatan hubungan antara keluarga Basagita dengan keluarga Buana. Dengan begitu, apa kakek masih perlu mengkhawatirkan keluarga kami punya maksud terselubung? Bagi sebuah keluarga, hal yang terpenting adalah reputasi. Kalau reputasi sudah hancur, uang dan harta sebanyak apapun juga nggak akan bisa bertahan lama." Ucapan David benar. Bagi sebuah keluarga yang ingin terus berkembang, hal yang terpenting adalah reputasi. Sebuah keluarga harus bisa dipercaya. Kalau tidak, mereka akan dipandang rendah oleh orang lain. Keluarga Buana tidak akan sanggup membayar harga sebesar itu. Pada akhirnya, hati Tuan Besar Basagita tergerak. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, kalau begitu, kompleks Prime Melati aku serahkan pada grup Buana untuk dijamin dan dipasarkan. Tapi, acara pertunangan harus diselenggarakan secepatnya." David sangat senang, dia berkata, "Kakek, besok sore kompleks akan dipasarkan, maka besok pagi aku akan menyelenggarakan acara pertunangan dengan Wulan. Acara pertunangan ini pasti akan menggemparkan seluruh kota Banyuli." "Kakek tenang saja." Selesai berbicara, David menelepon Brian, kakeknya. Pihak keluarga Buana segera melakukan persiapan, mereka langsung mengeluarkan 2 miliar untuk menyewa seluruh hotel Blasar. Selain itu, mereka juga mengundang tokoh-tokoh terkemuka di kota Banyuli. Kakek lihat sendiri, kan? Keluarga Buana benar-benar tulus. Hanya acara pertunangan saja, mereka menyelenggarakannya sebesar ini. Wulan benar-benar sangat bahagia. Dia sedang membayangkan hari pernikahannya dengan David. Wisnu juga sangat bahagia. "Haha, Luna masuk penjara, adikku bertunangan." Kalau membayangkan seperti ini, jauh lebih membahagiakan lagi. Melihat keluarga Buana menyelenggarakan acara pertunangan akbar untuk cucunya, akhirnya Tuan Besar Basagita menghela napas lega. Adapun mengenal bagaimana kondisi cucunya yang satu lagi, dia sama sekali tidak peduli. Kalau dibandingkan dengan mereka yang sedang berbahagia,
saat ini Villa Cakrawala dipenuhi dengan isak tangis. Setelah mendengar berita penangkapan putrinya, Desi terus menangis tanpa henti. "Kak Ardika, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan Kak Luna." Sambil menangis, Handoko menarik-narik lengan Ardika, seolah-olah kakak iparnya itu adalah satu-satunya harapannya. Mendengar ucapan putranya, sambil menangis, Desi berkata dengan marah, "Apa gunanya kamu meminta bantuan pecundang itu? Kalau dia benar-benar hebat, Luna nggak akan ditangkap." Bab 305 Aku akan pergi menyerahkan diri. Walaupun mengetahui hal ini tidak ada hubungannya dengan Ardika, Desi tetap melampiaskan emosinya pada Ardika. Ardika tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, begitu mendengar berita istrinya ditangkap, dia sudah menelepon dan menanyakan situasi. Saat ini, Tina bergegas datang dengan tergesa-gesa. "Melindungi istri sendiri saja nggak bisa. Apa gunanya kamu?" Begitu melihat Ardika, dia langsung melontarkan kata-kata itu. Kemudian, tanpa banyak bicara lagi, dia langsung menelepon seseorang. "Pak Ridwan, aku adalah Tina, putri angkat Alden. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apa kasus yang menimpa Luna, temanku sangat berat. Apa kalian ada cara untuk mengeluarkannya? Lagi pula, 2 miliar juga bukan nominal yang besar. Terlepas dari sahabatnya dijebak oleh orang lain atau tidak, dia hanya ingin menggerakkan relasinya untuk mengeluarkan Luna." Ridwan berkata, "Nona Tina, begitu mengetahui masalah yang menimpa Nona Luna, aku langsung mencari tahu dan menanyakan situasinya pada Sigit, ketua kantor polisi pusat. Selain itu, aku juga sudah menggerakkan relasiku dan mencari cara untuk mengeluarkan Nona Luna. Tapi, kali ini kasus Nona Luna ditangani oleh kantor polisi provinsi. Orang yang memegang kasus ini adalah Marco, ketua divisi investigasi provinsi. Dia sama sekali nggak bisa diajak berkompromi. Jadi, aku sama sekali nggak berdaya. Oh ya, Nona Tina, tolong beritahu Tuan Ardika hal ini. Aku benar-benar minta maaf." Tina tidak mengerti mengapa Ridwan memintanya untuk menyampaikan hal itu kepada Ardika. Namun, saat ini dia sudah panik setengah mati. Jadi, dia tidak banyak berpikir lagi. Pihak kantor polisi provinsi yang menangani kasus ini, bahkan Pak Ridwan juga nggak bisa ikut campur. Tina memelototi Ardika, lalu bertanya dengan kesal, "Apa Luna benar-benar dijebak?" "Kalau bukan dijebak, lalu apa?" kata Ardika tanpa ekspresi. Begitu mendapat berita penangkapan istrinya, dia langsung tahu keluarga Buana yang sudah menjebak Luna. Bahkan, dia memiliki bukti untuk membalikkan keadaan Luna. Namun, sekarang pihak yang menangani kasus ini adalah kantor polisi provinsi. Ardika tidak tahu apakah mereka bekerja dengan adil atau disuruh oleh orang lain. Kalau ada yang menyuruh mereka untuk menangkap Luna, biarpun bukti sudah terpampang nyata di hadapan mereka, juga tidak akan ada gunanya. Selain itu, prosedur penyelidikan kasus sangatlah panjang. Bagi Ardika, walaupun Luna hanya berada di dalam lebih lama 1 menit, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Setelah berpikir demikian, dia langsung berbalik dan pergi. "Kamu mau kemana?" tanya Tina. "Aku akan pergi menyerahkan diri untuk menemaninya." Ardika melontarkan satu kalimat itu tanpa menoleh sama sekali. Tina tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, "Dasar pria nggak berguna. Apa gunanya kamu menyerahkan diri?" Dia tahu Ardika tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan Luna. Setiap hari, pria itu hanya memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Dasar pecundang. Sejak Luna ditangkap, Kresna dan yang lainnya kembali melayangkan tuntutan pada Luna. Pihak kantor polisi provinsi sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Ketua tim adalah Marco. Tim khusus ini meminjam sebuah tempat penerimaan tamu di bawah naungan kantor polisi kota Banyuli untuk menyelidiki kasus ini. Luna dibawa ke tempat ini untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini, sebuah mobil polisi melaju dan berhenti di depan pintu. Sigit dan 2 orang pria lainnya keluar dari mobil dan berjalan menuju ke arah pintu. "Pak Sigit, Pak Marco sudah memberi instruksi, biarpun orang yang datang adalah Bapak tetap harus melapor sebelum masuk." Anggota kepolisian yang berjaga di depan pintu segera menghentikan Sigit dan yang lainnya dengan memasang ekspresi serba salah. Sebenarnya mereka adalah anggota kantor polisi kota Banyuli. Namun, mereka dipindahkan untuk membantu divisi investigasi provinsi sementara waktu. Jadi, mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhi perintah atasan sementara mereka. "Kalau begitu, kamu laporkan saja kepada Pak Marco. Aku nggak masuk,
Aku hanya mengantarkan 2 orang yang datang untuk menyerahkan diri. Sigit tidak mempersulit mereka, nada bicaranya juga terdengar tenang. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Marco bergegas keluar. Sambil menatap kedua orang itu, dia berkata, "Siapa kalian? Kalian menyerahkan diri karena kasus apa?" Salah satu di antara kedua pria itu adalah Ardika. Dia berkata, "Aku adalah Ardika, suami Luna. Aku yang mematahkan kaki Kresna. Jadi nggak masalah kalau aku datang menyerahkan diri, kan?" Bab 306 karena dia adalah istri Dewa Perang. Nggak masalah. Marco menunjukkan ekspresi seolah sedang serius menjalankan tugasnya. Dia melambaikan tangannya kepada bawahannya yang berdiri di belakangnya dan berkata, "Bawa dia masuk." Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berkacamata hitam di samping Ardika dan berkata, "Bagaimana denganmu? Kamu datang menyerahkan diri karena kasus apa?" "Oh, aku kurang kerjaan dan kebosanan, jadi aku datang menyerahkan diri untuk merasakan secara pribadi bagaimana kalian menginterogasi pelaku tindak kriminal," kata Draco sambil terkekeh dan melepaskan kacamata hitamnya. "Dasar lancang, tim khusus bertugas untuk menangani kasus dan menegakkan hukum, bukan bertugas untuk melayani orang kurang kerjaan sepertimu." Begitu mendengar ucapan Draco, Marco langsung marah besar. Dia melambaikan tangannya kepada anggota kepolisian di belakangnya dan berkata, "Usir pembuat onar ini dari sini." Namun, 2 anggota kepolisian hanya berdiri mematung di tempat, seolah-olah sudah tersihir. "Apa kalian sudah tuli? Kalian gak mendengar ucapanku?" Marco menoleh dan memarahi kedua orang itu. Pak Marco, beliau ini adalah Komandan Draco," kata seorang anggota kepolisian dengan suara serak, seolah-olah semua tenaganya sudah terkuras habis saat dia menyebut identitas Draco. Komandan Draco yang mana?" Marco mengerutkan keningnya, seolah-olah masih belum mencerna informasi itu. Saat ini, Sigit berkata dengan dingin, "Pak Marco, orang yang berdiri di hadapanmu adalah Komandan Draco, komandan tim tempur kota Banyuli." Ternyata dia adalah Draco Sutopo. Marco sangat terkejut, dia buru-buru berkata dengan penuh hormat kepada Komandan Draco. "Maaf, karena tadi komandan mengenakan kacamata, aku nggak bisa mengenalimu. Aku benar-benar minta maaf." Draco adalah orang yang satu jabatan dengan Helios Dongkito, yang merupakan atasannya sekaligus Komandan Provinsi Denpapan. Mereka sama-sama memiliki gelar duta perbatasan. Tentu saja dia harus menghormati pria itu. Nggak perlu meminta maaf padaku. Lagi pula, aku ini bukan mata uang negara kita, wajar saja nggak semua orang mengenaliku. Draco melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak memedulikan hal-hal seperti ini dan tidak ingin menunjukkan identitasnya untuk berlagak hebat. Kalau dia benar-benar memedulikan hal seperti itu, dia tidak akan mengikuti Ardika setiap hari dengan mengenakan kacamata hitam. Detik berikutnya, Draco memasang ekspresi serius dan berkata, "Tapi, aku memerlukan penjelasan dari Pak Marco mengenai satu hal. Siapa yang memberi kalian wewenang untuk menangkap Nona Luna?" Berdiri berhadapan dengan sosok duta perbatasan, Marco merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, dia tetap berusaha berkata dengan tenang, "Komandan Draco, kami hanya menjalankan tugas kami sesuai prosedur. Ada yang lapor polisi, jadi tentu saja kami harus melakukan penyelidikan." Keluarga Buana melakukan hal ini dengan perencanaan yang sangat matang. Rita ditangkap oleh kantor polisi ibu kota provinsi, lalu dipindahkan kepada pihak kantor polisi provinsi. Kemudian, Divisi Investigasi Provinsi baru mulai menyelidiki kasus ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa melewati kantor polisi pusat kota Banyuli? Marco tidak melakukan kesalahan, jadi dia tidak takut saat menjawab pertanyaan Draco. Sorot mata Draco berubah menjadi dingin. "Sesuai prosedur. Kalau sesuai prosedur, kalian sama sekali nggak berhak untuk menangkap Nona Luna. Biarpun perlu melakukan penyelidikan terhadapnya, tetap memerlukan izin dari pemegang kekuasaan tertinggi tim tempur." Kenapa? Marco terkejut, dia sama sekali tidak mempercayai ucapan Draco. Luna tidak memiliki identitas khusus. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan pasukan tempur, bahkan memerlukan izin dari pemegang kekuasaan tertinggi tim tempur baru boleh melakukan penyelidikan terhadap wanita itu. Dia bahkan beranggapan Draco sedang beromong kosong dan menekannya dengan wewenang untuk mengeluarkan Luna secara paksa. Marco sudah terlalu sering bertemu dengan orang seperti itu. Namun, dia adalah orang yang sudah dikenal jujur dan berpegang teguh pada peraturan.
Kalau Draco benar-benar berencana melakukan hal seperti itu, pria itu harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Itu artinya selama dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun, Draco sendiri adalah bawahan Ardika sekaligus orang yang mendapat pelatihan dari Ardika. Bagaimana mungkin dia menekan orang lain dengan wewenang yang dimilikinya dan mencoreng nama baik Ardika? Draco berkata dengan dingin, karena dia adalah istri Dewa Perang dan mendapat perlindungan khusus. Jangankan kantor polisi provinsi, bahkan Komandan Negara Nusantara pun nggak akan bisa langsung menangkapnya. Bab 307 Pasangan di dalam penjara. Perlindungan khusus bukanlah hak istimewa. Ini adalah penghargaan khusus yang diberikan kepada orang yang telah memberikan kontribusi besar pada negara seperti Ardika. Orang-orang seperti mereka memiliki banyak musuh. Musuh-musuh mereka pasti memikirkan 1000 macam cara untuk membalas dendam pada keluarga mereka, termasuk dengan menjebak atau sengaja menggoda keluarga mereka untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Karena itulah, baru ada sistem perlindungan seperti ini. Sebelum keluarga mereka diinterogasi, memerlukan izin dari pemegang kekuasaan tertinggi tim tempur. Bahkan, selama proses interogasi, pengawasan dilakukan secara ketat selama tidak mengganggu proses interogasi. Luna adalah istri Sa Ardika, tentu saja dia bisa menikmati perlindungan khusus seperti ini. Bam! Bagaikan petir di siang bolong, kepala Marco seakan langsung meledak. Dia menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Kamu adalah Dewa Perang. Dia ingat, tadi Ardika sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah suami Luna. Ditambah lagi, Draco baru saja mengatakan bahwa Luna adalah istri Dewa Perang. Kalau begitu, tanpa perlu diperjelas lagi, identitas Ardika sudah sangat jelas. Ingat rahasiakan hal ini dengan baik. Satu kalimat sederhana Ardika itu seolah sudah mengakui identitasnya sebagai Dewa Perang. Sebenarnya, dia tidak ingin mengekspos identitasnya sebagai Dewa Perang. Makin banyak orang yang mengetahui identitas aslinya, maka kemungkinan menarik perhatian musuh-musuhnya juga makin besar. Walaupun dia tidak takut pada musuh-musuhnya, dia masih memiliki keluarga. Selain itu, masih ada begitu banyak penduduk biasa yang membutuhkan perlindungan. Kalau musuh-musuhnya yang kejam itu mengetahui keberadaannya, mereka pasti akan melakukan apapun untuk melenyapkannya, termasuk menghancurkan seluruh kota Banyuli. Namun, karena masalah sekarang ini menyangkut Luna, dia tidak bisa berpikir banyak lagi. Dewa Perang gak perlu khawatir. Dulu aku juga seorang prajurit, aku pasti akan merahasiakan hal ini dengan baik. Marco segera memberi hormat militer kepada Ardika, sorot matanya terhadap Ardika juga dipenuhi dengan kekaguman. Ardika menganggukkan kepalanya dan berkata, Pak Marco, aku ingin masuk ke dalam untuk menemui istriku. Dewa Perang, silakan masuk. Marco secara pribadi memimpin jalan dan membawa Ardika masuk ke dalam. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di ruangan di mana Luna berada. Ruangan ini sudah didekorasi secara khusus dengan bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk mencegah orang-orang yang sedang diinterogasi bunuh diri di dalam. Ruangan ini sangat kecil, hanya dilengkapi dengan satu ranjang. Ada seorang polisi wanita yang bertugas mengawasinya dengan ketat. Luna tampak duduk di atas ranjang dengan berlinang air mata. Yanto sekeluarga sudah merencanakan sebuah jebakan yang sempurna untuk menjebaknya. Kali ini, dia tidak bisa terbebas dari tuduhan mereka lagi dan sudah bersiap untuk mendekam di balik jeruji besi. Hanya saja, dia mengkhawatirkan orang tua, adiknya serta Ardika. Kini, dia sudah dikurung di tempat ini, itu artinya keluarganya sudah tidak memiliki sumber penghasilan lagi. Keluarga Basagita sangat membenci keluarganya. Orang-orang berdarah dingin itu pasti akan datang merebut rumah dan mobil mereka, serta tidak memberikan bonus kepada mereka. Kalau sampai hal itu terjadi, bagaimana keluarganya bertahan hidup? Selain itu, dia juga berharap ibunya tidak menyalahkan Ardika dan mengusir suaminya keluar. Tepat pada saat Luna sedang berdoa, pintu ruangan terbuka. Luna mengangkat kepalanya, dia mengira dia akan segera diinterogasi. Namun, begitu dia mendongak, dia malah melihat Ardika berjalan memasuki ruangan. Ardika, kenapa kamu bisa berada di sini? Tanyanya dengan terkejut. Walaupun dia baru dikurung selama 1 jam di dalam ruangan sempit ini, rasa tidak berdaya dan kesepian sudah menyelimuti jiwa dan raganya. Sekarang, biarpun hanya melihat seseorang yang familiar baginya, dia akan merasa jauh lebih baik. Terlebih lagi, orang yang berada di hadapannya saat ini adalah Ardika, suaminya.
Ardika mengamati Luna dari ujung kepala ke ujung kaki. Melihat istrinya baik-baik saja tanpa terluka sedikitpun, dia baru yakin Marco tidak meminta bawahannya untuk menyiksa istrinya. Kalau tidak, Marco dan semua bawahannya pasti akan mati. Dia melirik polisi wanita itu sekilas. Menyadari hal itu, Marco memberikan isyarat mata kepada polisi wanita itu. Kemudian, mereka keluar dari ruangan dan menutup pintu. Ardika menghampiri Luna dan menarik istrinya ke dalam pelukannya. Dengan nada bercanda, dia menghibur istrinya, bagaimana mungkin aku membiarkan istriku ditangkap sendirian. Biarpun harus mendekam di balik jeruji besi, aku juga akan menemanimu. Kita bisa menjadi pasangan di dalam penjara. Jadi, aku datang menyerahkan diri untuk menemanimu. Bab 308 Rita. Sembarangan, penjara dibagi menjadi penjara pria dan penjara wanita. Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Luna memukul Ardika dengan kesal. Tiba-tiba, dia menatap suaminya dengan tatapan kosong dan berkata, "Tadi kamu bilang kamu datang untuk menyerahkan diri." Dalam sekejap, saking terharunya, air mata menetes membasahi wajahnya. Dia memeluk pinggang Ardika dengan erat dan membenamkan wajahnya ke leher suaminya. "Ardika, aku bersyukur memilikimu. Aku tahu, biarpun seluruh dunia mencampakkanku, kamu akan selalu ada untukku." Dia dijebak oleh keluarga pamannya dan dicampakkan oleh kakeknya. Luna benar-benar sangat sedih. Jadi, sekarang dia tidak berharap banyak. Dia tidak berharap Ardika bisa mengeluarkannya dari sini. Selama di saat seperti ini Ardika tetap memperlakukannya dengan baik dan tetap ada untuknya, dia sudah cukup puas. Beberapa saat kemudian, Luna melepaskan dirinya dari pelukan Ardika, lalu menyeka air matanya dan berkata, "Ardika, kamu jangan benar-benar datang untuk menyerahkan diri. Saat mereka interogasi kamu nanti, kamu diam saja. Lagi pula, nggak ada seorang pun yang tahu kamu hanya berpura-pura gila, mereka nggak akan bisa melakukan apapun padamu. Setelah keluar nanti, tolong bantu aku jaga orang tuaku dan Handoko. Anggota keluarga Basagita sama sekali nggak bisa diharapkan, mereka pasti akan memutus sumber perekonomian keluargaku. Aku hanya bisa mengharapkanmu." Saat berbicara, Luna meneteskan air mata lagi. Ardika menepuk-nepuk bahu istrinya dan berkata, "Sayang, kamu berpikir terlalu banyak. Masalah ini nggak separah yang kamu bayangkan. Nggak lama lagi, aku sudah bisa membawamu ulang. Tadi aku mengatakan menemanimu di penjara hanya bercanda saja. Tapi aku nggak bercanda." Luna berkata, "Kali ini, mereka sudah melakukan persiapan matang untuk menjebakku. Kamu sendiri juga bilang kamu dijebak, kan? Kalau begitu, apa yang perlu kamu takutkan?" Ardika menyela istrinya dan berkata dengan dingin, "Fakta nggak akan bisa diputarbalikkan. Sayang, mereka nggak akan bisa menuduhmu melakukan hal yang nggak kamu lakukan. Ardika, kamu terlalu naif. Dunia nggak seadil yang kamu bayangkan." Nada bicara Luna dipenuhi dengan keputusasaan. Kini, dia benar-benar sudah putus asa. Dia sama sekali tidak yakin dirinya bisa terbebas dari ancaman mendekam di balik jeruji besi ini. Mendengar ucapan istrinya, Hol Ardika terasa sangat sakit. Masalah kali ini benar-benar memberikan pukulan yang sangat besar bagi Luna, bahkan istrinya sampai sudah begitu pesimis dalam menghadapi dunia ini. Apa wanita yang berada di hadapannya ini masih Luna yang selalu bekerja keras dan positif dalam melakukan segala sesuatu yang dilakukannya? Ardika tidak bisa membiarkan Luna terus terpuruk seperti ini. Dia menyeka air mata di wajah Luna dan berkata dengan penuh percaya diri, "Sayang, ikut denganku. Sekarang aku akan menunjukkan padamu, tetap ada harapan di dunia ini." Selesai berbicara, dia langsung menggandeng tangan Luna dan berjalan ke arah luar. Buka pintunya. Setelah pintu terbuka, melihat Ardika menggandeng Luna keluar, Marco tertegun sejenak. Mengingat polisi wanita yang tadi bertugas untuk mengawasi Luna masih berada di sampingnya, dia mengubah panggilannya pada Ardika. "Tuan Ardika, kamu mau membawa Nona Luna pergi sekarang?" Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Enggak, aku akan membuktikan istriku nggak bersalah, baru membawanya pergi dari sini." Dia memang bisa langsung membawa Luna pergi dari sini. Dia yakin tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya, juga tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Namun, dia lebih berharap Luna bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dia terbukti tidak bersalah dan meninggalkan tempat ini setelah terbebas dari tuduhan itu. Ardika berkata, "Aku ingin menemui Rita dan berbicara dengannya." "Baik." Marco menganggukkan kepalanya,
lalu membawa mereka ke ruangan di mana Rita dikurang. Berbeda dengan Luna yang berlinang air mata, Rita berbaring di atas ranjang dengan santai sambil memikirkan masa depan bahagianya. Keluarga Buana sudah memberikan pengaturan yang baik untuk keluarganya. Orang tuanya dan adik lelakinya masing-masing mendapat satu rumah, satu mobil serta uang tunai sebesar 10 miliar. Selain itu, keluarga Buana juga berjanji padanya akan mengundang pengacara terbaik untuknya agar vonis hukumannya bisa lebih ringan. Kelak, setelah keluar dari penjara, dia bisa bekerja di grup Buana. Dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang pekerjaan. Boleh dibilang tidak ada yang perlu dikhawatirkannya lagi. Kali ini, dia menjadi saksi palsu untuk menuduh Luna atas keinginannya sendiri. Kalau mengandalkan kerja kerasnya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa memperoleh uang sebanyak itu dalam kurun waktu sesingkat ini? Saat ini, pintu ruangan terbuka. Ardika membawa Luna memasuki ruangan. Begitu melihat Rita, Luna bertanya dengan marah, "Rita, aku nggak pernah menyinggungmu. Kenapa kamu mendengar ucapan mereka dan menjadi saksi palsu untuk menuduhku?" Bab 309 Si Bodoh yang Tak Tertolong Lagel. Setelah tertegun sejenak, Rita baru duduk di atas ranjang. Dia tidak menyangka Luna bisa datang secara pribadi untuk menemuinya. "Bu Luna, jangan berbicara sembarangan. Aku nggak menjadi saksi palsu," kata Rita tanpa ekspresi. Saat dia melarikan diri, Luna belum menjadi manajer umum. Dia tidak pernah memandang Luna sebagai pemegang kekuasaan tertinggi grup Agung Makmur. Luna berkata dengan dingin, "Kamu masih saja nggak ngaku. Coba kamu tanyakan pada hati nuranimu sendiri, apa aku ada mentransfer uang sebesar 2 miliar untukmu dan memintamu meninggalkan grup Agung Makmur? Kamu jelas-jelas membuat bukti palsu. Sebenarnya seberapa banyak suap yang mereka berikan padamu untuk melakukan hal seperti ini?" Rita adalah seorang wanita yang sangat cantik. Sebelumnya, dia bertanggung jawab atas hal-hal penting grup Agung Makmur. Selain cantik, dia juga seorang wanita yang andal. Dia tidak akan ketakutan hanya mendengar beberapa patah kata dari Luna. Melihat Marco yang berdiri di belakang mereka, dia tertawa dingin dan berkata, "Bu Luna, apa kamu sedang memancingku? Kalau begitu, aku beritahu kamu, aku nggak menerima suap dari siapapun. Kamu memang mentransfer 2 miliar untukku, bahkan bukti transfer yang kamu tanda tangan sendiri sudah kuserahkan kepada polisi. Sekarang, baik saksi maupun bukti sudah lengkap. Berhentilah membela diri, nggak ada gunanya." Melihat Rita melontarkan kata-kata tuduhan padanya dengan penuh percaya diri tanpa rasa bersalah sedikit pun, Luna mengerti dia sudah bertemu dengan seseorang yang sama persis dengan Claudia. Rita dan Claudia sama saja. Mungkin saja awalnya mereka dipaksa untuk menjadi saksi palsu. Namun, setelah menerima suap, mereka malah menuduhnya dengan tenang tanpa rasa bersalah. Dia tidak bisa mengharapkan orang yang tidak berhati nurani seperti itu membantunya untuk membalikkan keadaan. Aura dingin menjalar di tangan dan kaki Luna, dia sudah putus asa. Tepat pada saat ini, Ardika tiba-tiba berkata dengan dingin, "Rita, apa kamu benar-benar berencana berbohong hingga akhir? Kamu sudah bertekad membantu keluarga Buana untuk mencelakai Luna. Pikirkan baik-baik, kamu nggak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Kamu juga berencana mau memancingku. Berhentilah bermimpi. Kalau kamu ingin menunjukkan istrimu nggak bersalah, kamu bisa meminta tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan membuktikan semua bukti itu palsu." Rita sama sekali tidak takut. Kalau orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, mungkin dia akan merasa sedikit ketakutan. Namun, orang yang mengucapkan kata-kata ancaman itu adalah Ardika. Seorang menantu yang dipandang rendah dan tidak berhak untuk bersuara di keluarga Basagita seperti Ardika, bagaimana mungkin dia takut mendengar kata-kata pria itu? "Dasar bodoh yang tak tertolong lagi. Karena kamu bersedia menjadi alat keluarga Buana, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Ardika menatap wanita itu dengan sorot mata sedingin es, dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan wanita itu. Sebelumnya, pemikirannya dengan Luna juga sama. Dia mengira wanita itu diancam dan dipaksa untuk menjadi saksi palsu oleh keluarga Buana. Kalau memang benar seperti itu, selama Rita menyesali perbuatannya, Ardika akan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Namun, kalau dilihat sekarang, sepertinya wanita itu cari mati sendiri. Rita sama sekali tidak menganggap serius ucapan Ardika. Dia beranggapan pria itu hanya memarahinya karena tidak berdaya. Dia tertawa dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Ardika, sekarang kamu hanya bisa memarahiku.
Setelah istrimu masuk ke penjara, aku lihat bagaimana kamu bisa membuka mulutmu lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ardika langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sigit, yang menunggu di luar. Bawa dia masuk. Selesai berbicara, Ardika langsung menyimpan ponselnya. Seorang anggota tim khusus berjalan memasuki ruangan dan berkata kepada Marco, "Pak Marco, Pak Sigit, Ketua Kantor Polisi Pusat Kota Banyuli membawa seseorang yang bernama Ferry ke sini. Katanya ada bukti penting mengenai kasus ini yang perlu diserahkan kepada kita." Begitu mendengar ucapan itu, Rita tertegun sejenak, lalu merasa sangat senang. Ferry adalah keponakan Ridwan, mantan Direktur Departemen PUPR. Sebelumnya saat memohon izin pemasaran Grup Agung Makmur, dia bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Ferry. Saat sudah hampir mencapai kesepakatan bersama, di bawah instruksi dari keluarga Buana dan Ferry, dia tiba-tiba menghilang. Kemudian, karena hal itulah, Grup Agung Makmur mengalami krisis. Setelah itu, menurut rumor yang beredar, Ferry menggunakan izin itu untuk memaksa Luna tidur dengannya. Pada akhirnya, pria itu dipukul oleh Luna hingga kepalanya berdarah. Setelah Ardika membuat keributan di Departemen PUPR, masalah itu baru berakhir tanpa penyelesaian. Kini, saat Luna menjalani pemeriksaan, Ferry datang. Pria itu pasti datang untuk menuntut Luna atas pemukulan. Bab 311. Satu orang datang lagi untuk menyerahkan diri. "Luna, sekarang kamu sudah tahu rasanya dituntut oleh banyak orang pada saat bersamaan, kan? Sebelumnya Kepala Bank Banyuli, sekarang Direktur Departemen PUPR, ada banyak orang yang menuntutmu. Kulihat kali ini kamu pasti akan membusuk di penjara." Rita tertawa dengan bangga. Dulu, Luna adalah wakil manajer Grup Agung Makmur, sedangkan dia hanyalah seorang sekretaris biasa. Kesenjangan posisi mereka sangat besar. Namun, kali ini dia sendiri yang menjatuhkan Luna. Tentu saja dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Begitu mendengar ucapan itu, Luna langsung putus asa. Saat ini, Ferry sudah dibawa masuk. Pria itu berjalan dengan terlatih-tatih, tangannya masih dalam kondisi diperban. Dapat dilihat bahwa kondisinya masih sangat parah dan butuh banyak beristirahat. Masih belum sampai setengah bulan sejak terakhir kali Ardika membuat keributan di Departemen PUPR. Dia yang masih berbaring di rumah sakit dipanggil oleh pamannya untuk ke sini. Marco berkata, "Kamu punya bukti penting. Kalau begitu, kita bicarakan di ruangan lain." Saat menatap Ardika, sorot mata Ferry dipenuhi oleh ketakutan yang mendalam. Walaupun sudah berlalu hampir setengah bulan, tetapi dia masih mengingat kejadian itu dengan sangat jelas. "Pak Marco, biarkan dia katakan di sini saja." Ardika melirik Rita dan berkata, "Aku ingin lihat bagaimana orang-orang ini bisa tertawa lagi." Rita hanya mendengus tanpa adanya tanda-tanda ketakutan sedikit pun. Ya, aku katakan di sini saja." Ferry buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia sangat mematuhi ucapan Ardika. Bahkan, kalau sekarang Ardika memerintahkannya untuk mengakhiri nyawanya, dia akan melakukannya tanpa ragu. Marco menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, katakanlah." "Pak Marco, aku datang untuk menyerahkan diri." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Ferry, Rita sangat terkejut. Dia tidak mengerti maksud pria itu. Menyerahkan diri, apa maksudnya? Bahkan Luna dan Marco juga tidak mengerti maksudnya. Kenapa hari ini ada banyak orang yang datang untuk menyerahkan diri? Gumam dalam hatinya. Saat ini, Ferry menyampaikan alasannya menyerahkan diri. "Pak Marco, sebelumnya saat aku masih menduduki jabatan Direktur Departemen PUPR, Grup Agung Makmur mengirim Rita untuk mendiskusikan tentang izin pemasaran denganku. Kami terlibat dalam hubungan yang nggak benar. Selain itu, karena dipengaruhi oleh gairah, demi memaksa Grup Agung Makmur mengutus Bu Luna untuk mendiskusikan tentang izin pemasaran denganku sekaligus memaksanya untuk melakukan hubungan itu denganku. Aku menyetujui permintaan keluarga Buana untuk menginstruksikan Rita melarikan diri dari Grup Agung Makmur. Lalu, keluarga Buana memberiku 2 miliar dan memintaku untuk memberikan uang itu kepada Rita." Seolah-olah dihantam oleh sesuatu yang keras, Rita langsung tercengang. Kala itu, Luna memukul Ferry hingga kepalanya berdarah. Namun, pria itu tidak datang untuk menuntut Luna. Kenapa pria itu menjadi saksi Luna yang menunjukkan tidak bersalah, bahkan mengekspos tindak kejahatannya sendiri? Apa Ferry sudah gila? Rita tidak tahu apakah Ferry benar-benar sudah gila atau tidak. Namun, dia tahu dirinya sudah hampir gila. Kalau sampai ucapan Ferry ini menjadi bukti konkret,
maka masalah dia memberikan kesaksian palsu tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dia sangat jelas apa yang akan terjadi. Luna tidak hanya bisa membalikkan keadaan. Kalau dia terbukti memberi kesaksian palsu, hukuman yang akan diterimanya makin berat. Dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk mendekam di balik jeruji besi. Namun, mungkin saja keluarga Buana akan menarik kembali janji mereka padanya. Selain itu, anggota keluarganya juga berada di tangan keluarga Buana. Kalau rencana keluarga Buana gagal, mereka pasti akan membalas dendam pada keluarganya. Ferry, dasar pria sialan. Apa kamu sudah gila melaporkan dirimu sendiri? Emosi Rita langsung meluap, dia ingin sekali menerjang ke arah Ferry dan mencabik-cabik mulut pria itu. Rita, tenang dulu. Setelah membentak Rita, Marco mengalihkan pandangannya ke arah Ferry dan berkata, Pak Ferry, dalam melakukan penyelidikan kasus, hal yang paling kamu perlukan adalah bukti, bukan hanya omong kosong belaka. Dulu, kamu juga merupakan pejabat pemerintahan, seharusnya kamu mengetahui dengan jelas konsekuensi memberi kesaksian palsu. Wajar saja dia mencurigai Ardika yang memaksa Ferry melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, saat Luna baru ditangkap, Ridwan, paman Ferry sudah menggerakkan seluruh relasinya dan bersiap untuk mengeluarkan Luna. Namun, dia menolak permintaan semua orang yang meneleponnya. Kini, walaupun dia sudah tahu Ardika adalah dewa perang, tetapi dia tetap berencana untuk menegakkan hukum dengan adil. Ferry langsung mengeluarkan sebuah ponsel dan berkata, Pak Marco, aku punya bukti.